Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan NIM 11032300045. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mengurai kembali materi yang sebelumnya sudah saya dapatkan tentang matematika diskrit di semester 3 ini. Yang pertama ada bab pertama yaitu ada dasar himpunan. Nah, kita langsung aja ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, sedangkan objek di dalam himpunan tersebut disebut juga dengan elemen, unsur, atau anggota. Nah, selanjutnya ada cara penyajian himpunan, itu ada 4 cara, yaitu yang pertama ada enumerasi, yang kedua ada simbol-simbol baku, dan yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Nah, yang keempat ada diagram Venn. Nah, untuk enumerasi itu adalah cara penyajian himpunan dengan menyajikan angka secara langsung. Contohnya di sini itu ada himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, kita dapat sajikan bentuknya adalah seperti A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan diakhiri dengan kurung kurawal lagi. Sama juga dengan contoh selanjutnya yaitu himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Bentuknya adalah B sama dengan kurung kurawal 4, 6, 8, 10. Nah, dan diakhiri juga dengan kurung kurawal lagi. Seperti itu contohnya. Nah, untuk di enumerasi juga itu ada yang namanya keanggotaan. Nah, apa yang dimaksud dengan keanggotaan itu? Nah, jadi keanggotaan itu adalah sebuah bilangan tersebut dikatakan anggota bila ada simbol seperti ini, yaitu X elemen dari A. Maka kita bisa menyatakan bahwa X merupakan anggota himpunan A. Untuk X bukan elemen A, itu berarti X bukan merupakan anggota himpunan A, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya enumerasi itu misalkan seperti ini. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan R sama dengan A, B, himpunan ABC, himpunan AC. K sama dengan himpunan kosong. Maka 3 merupakan elemen A karena berada di dalam himpunan A. 5 bukan elemen B karena 5 tidak termasuk ke dalam elemen B. Terus ABC termasuk ke dalam elemen R. Himpunan elemen R maksudnya karena ada di dalam anggota elemen di dalam himpunan R. Untuk C sendiri itu bukan elemen R karena C itu merupakan satu kesatuan dengan yang ada di dalam kurung kurawal yang ada di dalam himpunan R tersebut. Sedangkan untuk K itu himpunan kosong merupakan elemen K karena dia termasuk ke dalam anggota K. Seperti ini. Dan himpunan kosong bukan termasuk anggota himpunan R. Seperti itu. Contohnya untuk keanggotaan. Ini sama juga seperti sebelumnya. Kita lanjut saja. Nah, ini penyajian himpunan dengan cara simbol-simbol baku. Nah, jadi ada sebuah simbol
yang memiliki sebuah arti seperti itu. Contohnya ini ada P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, yaitu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N adalah himpunan bilangan alami atau natural. Untuk Z itu sama dengan himpunan bilangan bulat, I sama dengan himpunan bilangan rasional, R sama dengan himpunan bilangan real, dan C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Nah, di simbol-simbol baku juga ada yang namanya himpunan universal atau semesta, disimbolkan dengan simbol U besar. Nah, contohnya adalah misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U, maka bagian U dengan A sama dengan 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi maksudnya nih himpunan A itu berada di dalam himpunan U, yang mana angkanya adalah 1, 2, 3 di dalam himpunan U tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut ke notasi pembentuk himpunan. Ini merupakan cara yang ketiga, penyajian himpunan yang ketiga, yaitu dengan cara menotasikan sebuah himpunan itu. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5, yang lebih kecil dari 5. A sama dengan, jika kita ubah ke dalam bentuk notasi, yaitu A sama dengan X sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau bisa kita notasikan dengan simbol juga, yaitu dengan cara A sama dengan X sedemikian sehingga X elemen P, X kurang dari 5. Yang ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, lanjut ke penyajian himpunan yang selanjutnya, yaitu diagram Venn. Nah, bentuk diagram Venn ini sendiri adalah berbentuk sebuah diagram seperti ini gambarnya. Nah, contohnya misalkan U sama dengan 1, 2, 3, sampai 8, dan A 1, 2, 3, 4, 5, dan B 2, 5, 6, 8. Nah, bisa kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini. A itu 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, dan B itu sama dengan 2, 5, 8, 6, atau 6, 8. Nah, sisanya angka dari U itu ada di luar lingkaran, di luar himpunan A dan B ini, yaitu 7 dan 4. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas dalam himpunan A. Notasinya adalah berbentuk seperti ini. Contohnya yaitu B sama dengan X sedemikian sehingga merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Atau B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas dari B itu adalah 8 karena jumlah anggotanya atau jumlah elemen di dalam A itu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Sama juga seperti himpunan T ini sama dengan kucing, A, Amir, 10, dan Pakum. Maka kardinalitas dari T adalah 5. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya himpunan kosong. Kenapa kok disebut himpunan kosong? Karena himpunan itu kardinalnya berjumlah 0 atau bisa disebut dengan himpunan kosong. Seperti itu. Bentuk notasinya adalah seperti ini.
atau seperti ini, kurung kurawal kosong. Nah, contohnya E sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari X. Maka himpunan kosongnya atau atau kardinalitasnya adalah 0, yang disebut juga himpunan kosong. Contoh lainnya adalah P sama dengan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka kardinalitasnya adalah 0, seperti itu. Kita lanjut saja. Untuk cara penulisan himpunan kosong adalah seperti ini, bisa dengan kurung kurawal di dalam kurung kurawal, atau dapat juga ditulis dengan simbol yang seperti ini. Ini sama juga, ini himpunan kosong, dan ini himpunan kosong di dalam himpunan kosong. Seperti itu. Oke, lanjut ke himpunan bagian nih. Nah, himpunan bagian itu adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen di B. Nah, contohnya itu seperti ini. A merupakan himpunan bagian dari B karena A itu ada di dalam B kalau dalam bentuk diagram Venn-nya. Nah, untuk simbolnya sendiri untuk pengucapan himpunan bagian itu bisa kita simbolkan dengan A, simbol himpunan bagian B, seperti itu. Contohnya nih, himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia 1, 2, 3 ini termasuk ke dalam anggota himpunan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Masuk ke dalam himpunan ini ya. Nah, sama juga seperti ini. Dan ini juga sama. Seperti itu. Lanjut. Nah, iya. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Jadi, dia itu merupakan bagian dari dirinya sendiri gitu. Contohnya seperti ini. Itu pasti. Dan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Karena ini juga pasti ya. Dan jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka A himpunan bagian dari C. Jadi penjelasannya begini. Karena bisa ibaratkan kita nih A ini merupakan anak dari B dan B merupakan anak dari C. Berarti C A merupakan keluarga dari C, seperti itu. Kalau kita ibaratkan, oke? Lanjut. Ini sama aja. Ini sama, skip. Nah, himpunan sama A sama dengan B, ini himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi elemen anggota yang berada dalam himpunan A juga merupakan anggota yang berada dalam himpunan B, makanya disebut himpunan sama. Seperti itu. Next aja. Ini contohnya. Himpunan A sama dengan 0, 1 dan B X sedemikian sehingga X kurang dari 1 sama dengan 0. Seperti itu. Maka A sama dengan B karena kalau X-nya 1 ya 0, X-nya 0 ya pasti 1 gitu. Seperti itu.
Jadi sama seperti himpunan A. Sama juga dengan contoh yang ini 3585 dan B 538. Maka A sama dengan B seperti itu ya. Kurang 5-nya. Nah, lanjut aja. Himpunan yang ekivalen. Apa tuh maksudnya? Jadi himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi maksudnya tuh gini, himpunan A dikatakan ekivalen kalau jumlah anggota yang ada di dalam himpunan A itu jumlahnya sama dengan jumlah anggota yang ada di himpunan B. Seperti itu. Contohnya bisa kita lihat di sini yaitu ada A sama dengan 1357 dan B, A, B, C, D. Nah, kardinalitasnya kan untuk yang A itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 kardinalitasnya dan yang B juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, maka dari itu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B. Seperti itu. Lanjut, ada himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas itu jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi tidak saling berhubungan seperti itu. Untuk notasinya sendiri bisa kalian tulis seperti ini. Dan untuk bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi A itu tidak memiliki hubungan dengan B. Jadi saling lepas ya. Tidak ada anggota A yang berada di anggota B seperti itu. Contohnya, jika A sama dengan X sedemikian sehingga X elemen P, X kurang dari sama dengan 8, dan B 10, 20, 30, maka himpunan A dan himpunan B tidak memiliki hubungan apa-apa atau saling lepas seperti itu. Oke, ini skip aja. Oke, udah. Oke, itu sekian dari pembahasan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.